Tapi kalau feeling saya, gitu, karena saya ikuti juga perkembangannya, ya saya tidak mendahului hukum, ya kayaknya tipis lah ya. Nah, bagi saya pribadi, ya sudahlah, kita sebagai warga negara, insan, hamba Tuhan, kalau memang kita punya karya itu bisa mendapatkan berkah bagi orang lain, kenapa sih? Kan gitu. Saya tidak bisa memberikan orang kepada seorang itu, tapi dengan karya saya itu bisa dimanfaatkan orang untuk menimba kehidupannya. Ya, berkah buat kita, malah buat kita juga. Jangan kita polisikan gitu loh. Ayolah kita. Ketika lagu itu booming, nggak cuma dari lagu itu, pasti karya berikutnya bisa booming lagi, bisa jadi uang lagi, jadi uang lagi. Kan tinggal berkomunikasi aja, nggak perlu kaku-kaku. Coba kalau di undang-undang royalti itu juga nggak seberapa kok itu nilainya. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman-temannya, para Lesti lovers dimanapun teman berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih seputaran dengan Lesti Kejora dan juga Yoni Dores. Nah, di sini ada salah satu pernyataan ya, ungkapan dari Bapak Jenderal, siapa namanya ya, Andika kalau nggak salah ya. Kalau salah mungkin di komen di sini ya. Bapak Jenderal ini akan buka suara terkait Lesti Kejora dan juga pihak Yoni Dores, dan juga ada beberapa netizen ya atau influencer yang memberikan statement lagi kepada apa namanya ya, kasus ini teman semuanya. Dan ada yang sangat apa ya, info yang valid dari netizen ini, akun resmi cumi-cumi diulti oleh si Lesti, apa bener? Oke, jadi supaya tidak terjadi penasaran, tonton ya video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berulang lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Cumi diulti sama Lesti. Kemarin gue baru buat video pernyataan nih, video gue yang ini tuh tentang Mami DP ya. Banyak banget tiktokers yang mengatakan Mami DP ini itu usir Yoni Dores dari pagi-pagi ambiar dan lain sebagainya. Itu akun-akun kecil masih is okay lah, itu akun-akun kecil, hanya orang-orang yang mencari kebutuhan FYP. Tapi yang gue heran sama cumi-cumi itu, menurut gue akun besar yang selalu mengangkat berita-berita selebritis. Kenapa bikin judulnya kayak gitu? Jadi gini ya, jangan mengada-ngada suatu berita yang ujungnya untuk memperkeruh suasana. Menyebutkan nama ini, nggak suka dengan ini, itu fitnah namanya kan, memperkeruh suasana. Nggak boleh seperti itu. Kalau kita mau meng-up suatu berita, kita mau reaction sebuah berita, atau kita mau mengangkat kasus itu, kita angkat dengan cara yang sehat gitu loh. Jadi kayak yang kalau kayak gini kamu fitnah. Nah, gue terangkan di sini, gue adalah sebagai influencer yang gue tidak berkepihakan tentang individu perorangannya, tapi gue di sini mengamati sebuah berita dan kasusnya. Jadi kalau gue mau mengangkat sebuah kasus, contohnya di VT gue yang sebelah, itu gue banyak mengangkat sebuah kasus yang gue amati kasusnya, bukan tentang perorangannya. Jadi kalau gue ngefans sama seseorang dan orang itu memang terbukti melakukan kesalahan, ini akan gue katakan salah. Jadi kita harus objektif dalam menilai sebuah berita. Meskipun kita ngefans sama orang tersebut, kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Nah, kalau kita mau mengangkat, amati beritanya. Jadi jangan membabi buta mentang-mentang gua ngefans sama ini laju begitu begitu gitu, nggak boleh ya. Jadi kekuatan The Power of Lesti ini memang luar biasa, jos banget, gandos banget kekompakannya. Jadi apa, menurut gua memang ini ya, ini benar Lesti gitu loh. Lesti nggak cover lagu ini. Jadi yang menurut gua salah kalau dalam sudut pandang mata ya pihak sebelah yang menuntut ini. Ini pesan gua untuk seluruh tiktoker dan juga akun-akun berita, kalau mau mereaction berita, mau mengangkat berita ataupun mau menebarkan berita, tolong jangan menebarkan fitnah gitu ya. Jadi ya tebarkan aja berita yang sesungguhnya, yang berdasarkan fakta gitu loh. Kalau kalian membuat judul yang berlebihan, tidak ada kenyataan, tidak ada faktanya, itu namanya fitnah dan itu merugikan pihak sebelah. Ya, kayak gini namanya memperkeruh masalah kan. Bapaknya Lesti nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba ada berita bapaknya Lesti menanggapi sebuah berita dengan cara seperti ini, itu namanya memperkeruh masalah. Lesti udah diserang sama orang nih, orang lagi nyerang Lesti, justru malah begitu nanti menggiring opini yang tidak gitu loh. Mas, aku sendiri pun aku nggak boleh loh nyanyi lagu Mas di TV karena nggak tahu ada masalahnya apa. Pantas saja penyanyi lain dituntut ya. Penyanyinya sendiri yang mempopulerkan lagu itu aja nggak boleh nyanyiin di TV. Gimana konsepnya Pak? Maksudnya kalau mau nyanyi di TV izin dulu, bayar lagi gitu Pak. Jadi setiap kali mau nyanyi harus bayar dulu gitu. Atau gimana sih konsepnya? Kalau memang nggak boleh dinyanyiin, udahlah Pak, besok-besok lagi kusarankan sama Bapak ini ya, nggak usah nyiptain lagu lah Pak, daripada buat gaduh para musisi.
Ya aku sarankan mending diam aja Pak di sana, nggak usah nyiptain lagu, nggak usah sok-sok berkarya di belantika dunia musik gitu kan, daripada bikin gaduh ujung-ujungnya. Ini nanti kalau diterus-terusin kayak gini ya, bakal jadi banyak oknum-oknum pencipta lagu yang melakukan hal serupa. Nggak punya duit dikit, kemana? Nggak punya duit dikit, kemana? Intinya cuma duit kan Pak yang Bapak harapkan. Aduh, kalau memang nggak boleh dinyanyiin lagunya, nggak usah nyiptain lagu besok ya Pak ya. Nggak usah sok-sok berkarya di belantika dunia musik. Gede aku. Besti kumaha tuh Sion idola sekitar ketin ayeuna sieun cari pembelaan sana sini. Mau bisa pengacara semua ngadukung Lesti dawuh undang-undang nya anu ngabedak saha nu dituduh saha ge teu menta 4 miliar lagu dompet yang kering nya diubah jadi dompet yang kering. Kau anggap diriku bagai dompet yang kering. Betul gak Besti? Si Lesti mau air ngelekeun mau Besti. Eta we si Yoni Doresna geus beak duit eta teh. Komo si baju hejo mah so tau si kadal duit beungeut eta mah. Hoream. Laliut pokona. Best si Lesti mah moal moal. Lagu ke audisi lagu Jaena jadi lagu ranting yang kering saur saha eta teh saur saha saur ece nu baju hejo so tau emang ieu jurina ngaca well ada-ada aja sekarang ini aduh hukum untuk dimanfaatkan untuk dimainkan ada aja nih. Padahal aku suka banget loh lagu ini. Lagu bagaikan ranting kering aku suka banget. Jadi takut aku mau nyanyiinya. Macam mana pula ini, Pak? Harusnya adanya sebuah karya lagu itu kan untuk dinyanyikan, untuk ditampilkan, untuk ditontonkan. Harusnya bangga kalau ada seseorang membawakan lagunya karena bagus. Harusnya bangga, apalagi seorang Lesti membawakan lagu ini. Harusnya kita bangga. Ya, harusnya bangga yang punya lagu itu. Lagi pula dia yang menyanyikannya lagunya. Bagikan ranting kering itu kan lagi pula Lesti itu menyanyikannya dengan bagus, dengan sempurna. Tidak ada dia menyanyikannya dijelek-jelekan lagunya itu. Kenapa pula dia dituntut? Aku jadi takut loh untuk nyanyi lagu ini. Padahal aku suka banget lagunya. Apalagi bagian rapnya itu. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa memang kau tunggu. Padahal lagunya bagus sekali banget, Pi. Aku jadi takut untuk menyanyikan lagu ini. Dikit-dikit hukum mainnya ngeri kali. 4M dipenjara 10 tahun. Tolonglah, adanya sebuah karya diciptakan itu ya untuk ditampilkan, untuk dinyanyikan, didengarkan di seluruh masyarakat Indonesia. Kalau memang tidak boleh dinyanyikan oleh siapapun, tulislah di situ. Lagu ini hanya untuk saya sendiri, tidak boleh dinyanyikan sama siapapun. Tapi resikonya lagumu akan di situ aja, nggak akan terkenal. Macam itu. Harusnya bangga. Aku jadi takut untuk menyanyikannya. Jadi takut aku. Macam mana ini? Takut aku loh. Yang mana sih public figure itu bisa dikenai sanksi pidana dalam konteks hak cipta seperti ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi begini ya, ini mungkin sudah untuk kesekian kalinya saya menyampaikan ulasan dan pendapat untuk mendapatkan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama perlu saya sampaikan, yang namanya melanggar undang-undang hak cipta, saya kan sudah sampaikan bahwa seseorang itu mencoba merilis, kemudian mengkopi apa asli daripada si pencipta tersebut, kemudian dikumandangkan kepada orang lain dan mengaku sebagai penciptanya. Ini baru dinyatakan dia sebagai melanggar undang-undang hak cipta. Itu yang pertama.
Yang kedua, kemudian dikomersilkan, contoh melalui kaset, CD, VCD, ya. Itu juga kalau dinyanyikan itu kan berarti kan untuk memperoleh keuntungan dari hasilnya. Nah, seharusnya daripada studio rekaman itu siapakah produsernya itu mempertanyakan kepada pencipta lagu supaya dia mendapatkan royalti dari hasil penjualan kaset ataupun CD VCD tersebut. Nah, itu baru kena. Nah, namun kalau seandainya ini lagu dikumandangkan kemudian yang bersangkutan mendapatkan keuntungan karena dia menyanyikan lagu itu, apa hubungannya? Kan gitu. Dia kan tidak merasa bahwa ini ciptaan daripada saya, tapi saya menyanyikan lagu yang memang ada dan sudah terpublikasi dan sudah diketahui oleh publik. Contoh saya aja deh. Nah, ngapain si Lesti, saya aja. Saya setiap saat itu kadang-kadang menyanyikan seperti lagu yang terdalam, luka di sini, saya senang lagunya. Di mana-mana saya selalu lakukan itu. Mendapatkan aplaus. Kadang-kadang saya disawer pada saat acara, turnamen dan lain sebagainya. Apakah saya harus membayar royalti? Itu sebagai contoh saja. Nah, Lesti juga seperti itu. Walaupun dalam bertahun-tahun dari mulai 2018 dia senang dengan lagu dan disenengin orang. Kebetulan suara si Lesti bagus, orang demen dengernya. Apakah itu menyalahi ketentuan hukum? Ini tolong kita beda-bedakan juga ya, untuk memposisikan seseorang telah melanggar hak cipta tersebut. Lah nanti kalau begitu terus, ya sudah, nggak usah dinyanyikan orang lagi, tulis aja di situ bahwa lagu ini saya ciptakan, saya rilis sendiri, ritmenya begini, untuk tidak dipublikasikan, dinyanyikan orang lain, biar jelas. Tapi namanya lagu ciptanya siapapun bisa menyanyikannya, mau di panggung kek, mau melalui YouTube kek dan lain sebagainya, itu gak ada masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya monitor juga bahwa dia tuh katanya melalui stasiun TV ya, TV. Nah, menurut hemat saya kalau begini komposisinya, ini laporan ini salah objek. Salah objek. Kenapa nggak stasiun TV-nya aja tanyakan tuh? Tapi kalau ditanyakan stasiun TV yang memandangkan itu, lah contohnya saja Idol aja. Dia kan memandangkan juga, ditonton orang banyak, dikomersilkan dan menghasilkan keuntungan stasiun TV-nya. Nah itu apakah itu melanggar undang-undang hak cipta? Tolong kita betul-betul bisa mencermati. Jangan gara-gara ada fee, ada nilai uangnya, ya, karena tidak mendapatkan bagian, langsung dilakatan melanggar undang-undang hak cipta, yang nggak boleh. Nanti percaya dengan saya, kalau kayak gini nanti pencipta lagu ini, nanti lagu-lagu yang diciptakan itu tidak akan mau dinyanyikan orang lain, atau kasarannya akan diboikot nanti. Nah, karena kamu sudah menyudutkan seseorang, padahal kamu harus bangga apabila ciptaan itu disenangi oleh orang banyak, dikumandangkan oleh orang lain. Saya yakin karena suara Lesti itu bagus, orang senang, demen. Nah, jelek-jelek ini kan suara saya juga bagus juga kan. Saya udah perdengarkan dengan dengan media tuh. Follower saya tuh 5,6 juta. Udah lihat kan? 5,6 juta lah. Terus saya menjiplak. Ya enggak juga gitu loh. Ini kira-kira supaya rekan-rekan media dan masyarakat tahu. Jadi ya tolong juga para pencipta lagu supaya bisa membedakan mana yang dikatakan melanggar undang-undang hak cipta, menjiplak, dengan yang berlaku secara umum. Walaupun pada saat dinyanyikan, apakah itu di panggung, di mana, dia memperoleh keuntungan. Apa hajatan, dia memperoleh keuntungan dari hasil itu. Kira-kira gitu rekan-rekan ya. Dan sebagainya silakan saja urusan dengan sana. Tapi saya yakin dari studio TV juga tidak ada hubungannya juga. Karena kan tidak dikatakan bahwa studio TV ini kamu nyanyikan ini supaya kamu dapat uang. Apa dikatakan itu melanggar undang-undang hak cipta? Ya enggak lah. Namanya studio TV itu memang tuh ditonton oleh kayak ramai. Kira-kira gitu ya. Ada lagi? Begini Pak, gimana sih mekanisme hukum yang seharusnya ditempuh sebelum sebuah laporan pelanggaran hak cipta diajukan ke kepolisian? Nah, dia kan sebenarnya seharusnya ya, kita kan sebagai orang timur ya
dikatakan ya ngomong lah. Nah, kalau kasarannya begini, ya bagi-bagi dong, kan yang lu nyanyiin kan ciptaan gue, bagi dong gitu kan. Tapi tidak ada kewajibannya untuk memberikan tuh. Ya kalau ada rasa empati pada Lesti, ya juga gara-gara lagu lo gue jadi banyak dapat duit gitu kan, bagi. Tapi tidak ada ketentuannya, tidak ada undang-undang yang mengikat gitu loh kira-kira. Jadi kalau dikatakan tuh si Lestinya tuh dikatakan melanggar undang-undang hak cipta, itu kayaknya salah objek menurut saya ya. Tapi namun demikian, nah ini yang perlu saya sampaikan, namanya setiap warga negara yang merasa dirugikan, ya sah saja untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Nanti tentu dari pihak penyidik akan menilai, menelaah, menganalisis apakah layak dan patut ini dikenakan undang-undang hak cipta atau tidak. Nanti diserahkan saja kepada penyidik untuk menilai itu. Tentunya dari pihak pelapor memberikan bukti-buktinya, bukti-bukti yang menyatakan bahwa dia menjiplak lagu itu. Nah, nanti dianalisis sampai sejauh mana bukti-bukti yang kuat kamu lakukan kepada penyidik, ya silakan saja. Tapi kalau feeling saya gitu loh, karena saya ikuti juga perkembangannya, ya saya tidak mendahului hukum, ya kayaknya tipis lah ya. Nah, bagi saya pribadi, ya sudahlah, kita sebagai warga negara, insan hamba Tuhan, kalau memang kita punya karya itu bisa mendapatkan berkah bagi orang lain, kenapa sih kan gitu. Saya tidak bisa memberikan orang kepada seorang itu, tapi dengan karya saya itu bisa dimanfaatkan orang untuk menimba kehidupannya. Ya berkah buat kita, malah buat kita juga, jangan kita polisikan gitu loh. Ayolah, kita katanya orang berkah itu adalah amal dan terbaik untuk sama-sama kita sebagai insan hamba Tuhan, saling mengasihi, saling memberikan. Kita tidak bisa berikan uang, ya dari karya kita bisa dimanfaatkan orang untuk mencari kehidupan. Gitulah kira-kira sebagai kita umat yang beragama. Kira-kira itu ya. Menurut saya gini, kalau gini ya, lagu itu dinyanyikan orang meledak, artinya dua-dua pihak sama-sama diuntungkan ya. Kalau kita lihat, kalau lagu itu tidak meledak, sekarang banyak pencipta lagu yang karyanya tidak booming, mandek. Nah ini kan nggak ada artinya mereka. Kita prihatin memang. Tetapi ketika lagu itu booming, nggak cuma dari lagu itu, pasti karya berikutnya bisa booming lagi, bisa jadi uang lagi, jadi uang lagi. Kan tinggal berkomunikasi aja, nggak perlu kaku-kaku. Coba kalau di undang-undang royalti itu juga nggak seberapa kok itu nilainya menurut saya. Sekali berapa sih, cuma berapa ratus ribu itu. Kali bawain tinggal hitung aja kali berapa, kali 1 juta kali juga paling 100 juta gitu. Nah artinya begini, artinya cobalah pencipta berkoordinasi, Yayasan Karya Cipta ya kalau nggak salah ya, atau lembaga-lembaga lain, cobalah memediasikan antara komposer pencipta lagu dengan penyanyinya. Lah ini kan yang kasihan kan penyanyi tersebut, jangan sampai menjadi ajang, ya maaf tanda kutip, minta royalti tapi tanda kutip mintanya yang enggak sekian miliar. Kan hati-hati, permintaan itu kalau tidak berdasar hukum bisa menjadi dugaan pemerasan. Ini harus hati-hati. Jadi penyanyi juga tidak sepenuhnya disalahkan. Nah, oke teman semuanya, para fans lovers dimanapun berada, jadi itulah ya barusan video reaksinya bisa sajikan. Ini terkait dimana yang pertama itu ada beberapa influencer atau netizen yang mengatakan bahwasanya ya buat berita yang valid, intinya begitu ya. Karena memang akun resmi dari Cumi-Cumi itu ya itu teman semua udah dijelaskan ya. Intinya jangan menggiring opini, begitu teman semuanya ya. Oke, jadi juga ada statement atau pernyataan langsung dari Pak Jenderal ya, buka suara terkait si Yoni Dores ini salah objek, salah lapor ya. Intinya Lesti dilaporkan Yoni Dores tipis ya peluangnya untuk menjadi tersangka, mungkin begitu teman informasinya ya. Dan yang terakhir ini ada praktisi hukum memang ya mendukung penuh seorang penyanyi termasuk Lesti Kejora ini pastinya ya. Oke, jadi untuk semuanya gimana tanggapannya dengan adanya video ini ya, tanggapan dari beberapa kalangan ya untuk Lesti lovers.
komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.